Halo, ketemu dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, untuk hari ini saya akan mengulas SIC Soul Ultimate Soul. Ya, kali ini tetap sama Ultimate Soul. Saya habiskan saja semuanya. Ya, kali ini juga Kamen Rider apa ini? Blade. Ya, tapi yang dia ultimate formnya gitu ya. Cuman sayang bentuknya memang kecil, 12 cm. Ya, ukurannya kurang lebih 12 cm, tingginya 12 cm. Lalu kemudian dia juga skulpturnya itu hampir sama seperti yang aslinya. Aslinya ada, tapi Kamen Rider Blade yang ultimate formnya ini itu tidak dibuatkan secara sendiri ini ya, dibuat kayak gini enggak, tetapi dijadikan satu beserta dengan SIC Blade. Saya rasanya nggak punya itu, saya nggak sempat waktu itu, saya berburu hunting mainan itu nggak ketemu dan nggak dapat ya, padahal 2 kali rilis dia. Bagus memang, tapi dia hanya blade biasa, tapi bisa diprotol-protoli menjadi ultimate blade. Jadi harus melee. Kalau misalkan kalian ingin ultimate blade-nya saja dan ingin yang blade-nya saja yang normal form, kalian harus beli 2 gitu ya. Tapi kalau yang ini versi kecilnya sendiri-sendiri. Yang lalu sudah pernah saya bahas, saya review yang kecil, yang versi biasanya itu sendiri-sendiri ya, ini sendiri itu sendiri, karena paten, ininya paten. Paten itu artinya apa ya? Solid, jadi sudah dicetaki ya, sudah dalam cetakan yang sama. Kayak contohnya tangan ini harusnya kalau di Kamen Rider Blade yang versi SIC besarnya itu dia lebih ke arah apa ya, kayak jubah sungguhan gitu ya, jadi bisa di agak kopok-kopok gitu ya. Ya, memang kelihatannya seperti real gitu. Nah, tapi yang ini semuanya cetakannya sudah dicetak ya. Jadi semua cetakan, baik tangan, baik ini, kecuali yang ini ya. Ini cetakannya, ini aja nggak bisa digerakin ininya. Apanya namanya, untuk bahunya. Kalau yang asli kan ini bisa digerakin gitu ya, ada Excelnya. Kalau ini ada harusnya Excelnya, tapi kayaknya nggak berfungsi banyak ya. Kayaknya nggak berfungsi banyak. Karena apa? Mungkin ya sudah paten. Ya, dia akan ikutin dengan pergerakan tangan saja loh ya. Dia agak naikkan ya. Kalau dia turun, ini kan nggak turun. Kita turunin nggak bisa juga gitu ya. Artinya sudah benar-benar paten. Ini tangannya ini juga paten di sini. Artinya itu solid ya, jadi sudah bersama dengan cetakannya sehingga dia tidak bisa kita geser-geser ya. Yang ininya pun kayaknya juga pajangan karena nggak bisa diutek-utek, cuman bisa goyang-goyang saja, dan dia kayak seakan-akan apa ini, dia tidak jadi satu gitu ya, tapi bisa digoyang-goyangkan tapi tidak bisa digerakkan ya. Inilah versi kecilnya ya, kayak sabuknya ini juga menyatu sama seperti yang Blade aslinya, jadi dia menyatu sehingga tidak bisa goyang-goyang. Ini paten gitu ya, istilahnya kalau saya bilang paten. Untuk tangannya saya rasa ini juga maksimalnya sekian, nggak bisa gerak lagi, cuma 90 derajat. Kalau pergelangan tangannya bisa diputar ya, dan dia bisa menyamping sampai sekian saja, tutup menyamping gitu ya, karena untuk bahunya ini sudah fix gitu ya, tidak bisa digerakkan lagi. Lalu tapi ini uniknya bisa goyang, goyangnya bisa toleh ini sampai sekian. Lalu ini juga bisa toleh ke sana ya. Bagusnya di situ. Dan di sini nggak ada torsonya, yang ada cuma langsung di perutnya ya. Ya langsung ke torso, tapi di bagian pinggang ke bawah itu juga nggak ada apa namanya, nggak ada artikulasinya. Untuk tendangan ke depan dia bisa 90 derajat, malah yang kecil gini bisa 90 derajat, ukuran tingginya 12 cm ya. Kalau tendang ke depan bisa begini, kalau yang aslinya yang besar itu malah cuma sekian ya. Kalau yang ke belakang sama sih, saya rasa dia nggak bisa ke belakang ya, karena
kena bagian pantatnya ini, jadi dia nggak bisa ke belakang. Lalu untuk artikulasi kakinya ini double joint ya, seperti itu kelihatannya double jointnya ya. Nah kayak gitu, ini double jointnya ya. Oke, tapi dia double joint tapi kelihatan jelek sih, karena dia kecil mungkin ya versinya ya. Tapi ini kayaknya lebih kuat sih, engsel-engselnya kayaknya lebih kuat karena dia kecil gitu ya. Oke, ini bagian belakangnya kayak gini. Kalau menurut saya sih, kalau di sekilas pandang ya bagus ya, karena memang mirip. Tapi untuk detailnya itu nggak bisa maksimal, karena ya kita tahu sendiri kalau kecil kayak gini, detailnya mau dibuat maksimal berarti alatnya juga harus super kecil gitu ya. Padahal ini SIC itu adalah skulpturnya oleh tangan gitu ya. Memang ada cetakan dasar tapi garis-garisnya itu pakai tangan. Kayak di dokter gigi itu ya, kalau sudah dicetak yang bagian gigi atas itu sama dokternya kan dikrek-krek, diukir-ukir kayak menyerupai dengan gigi asli gitu ya. Ini juga sama. Oke, ini sebetulnya ya paling tidak versi besarnya ya bagus sih, versi kecilnya juga bagus. Ini bisa dilihat sih versinya kayak gini ya. Kalau menurut saya ini kekecilannya tangan saya, wah ini kalau dengan tangan saya cuman sekian ya. Jadi ya kecil banget ya, satu jari saya mungkin. Nah, oke, tapi overall kalau mau yang versi kecil-kecil ini juga oke sih ya. Karena ya kalau terlalu besar mungkin ya jelek gitu ya. Tapi kalau saya ya enak yang besar gitu ya, karena artikulasinya lebih jelas. Cuman yang ini bagusnya dia nggak lengket-lengket gitu ya, karena mungkin kualitas atau mungkin karena rilisnya sudah agak baru ya. Tapi 2010 menurut saya nggak baru-baru amat sih. Buktinya yang di Saint Claude Meet itu juga kalau misalkan rilis di tahun 2010 itu juga ada yang lengket-lengket ya. Tapi ini kualitasnya cukup lebih bagus malah kalau saya bilang daripada yang versi besarnya gitu ya. Oke, ini kayak gini ya. Kalau saya letakkan di sini kecil kayaknya ya. Tapi berdirinya gampang ya. Jadi super kecil, pendek gitu ya. Nah, sedangkan ini tuh senjatanya. Ini SIC, Super Imaginative Chogokin versi Soul Ultimate Soul. Kecil gitu ya. Tapi kalau menurut saya dari Chogokinnya itu nggak tampak, karena kalau saya bilang ya SIUS gitu ya, SIUS jadi Sius kalau saya bilang ya. Jadi super imajinatif super imajinatif Ultimate Soul. Nah, mestinya seperti itu, nggak perlu harus SIC Ultimate Soul ya, karena unsur Chogokinnya nggak ada unsur besi ya. Biasanya kalau saya anggap, nggak tahu apa ya bahasa Indonesia Chogokin, tapi dalam arti setiap ada unsur Chogokin itu mesti ada unsur diecast-nya. Tapi di sini nggak ditemukan yang di Ultimate Soul ya. Tapi secara keseluruhan dia berdirinya juga mudah ya. Dia agak kuat, agak kokoh ya, karena mungkin dia bentuknya kecil, badannya lebih ringan, sehingga dia juga sangat istilahnya itu bagus itu untuk ditopang, karena tidak perlu berat-berat penopangnya. Karena semakin berat bagian atasnya, maka bagian bawahnya harus benar-benar kuat. Nah, di sini ini harusnya mungkin ya, boxnya saya tidak menemukan ya, saya tidak menemukan boxnya, tapi saya menemukan ini di dalam plastik gitu ya, plastiknya yang plastik biasa gitu. Nah, seharusnya kalau saya rasa ini ada senjatanya, ada gini, dan tangannya yang kebetulan yang saya pasang ini tangan yang menggenggam, yang tidak ada apanya, tidak ada pegangan untuk memegang pedangnya, tapi pedangnya itu loh sudah melengkung. Ya karena disimpan terlalu lama dia melengkung. Ini melengkung. Kalau saya gini-gini kan nanti dia, ini ABS ya, plastiknya ABS. Kalau saya gini-gini kan nanti dia melengkung, jadi melengkung begini lagi ya.
Ya, melengkung terus ya. Jadi kayaknya takutnya patah sih. Saya gini-gini kan terus nanti patah. Oke, jadi jangan dibiarkan di dalam plastik terlalu lama ya. Tapi di sini kayaknya ada tempat ya. Ini ada tempat yang bolong ini. Coba saya cari di bagian belakang. Oke, ini ketemu ya. Ada tempatnya. Jadi ya nggak usah dipegang tangan aja, wes, dicantolin aja. Jadi itu ada tempatnya sini, saya cantolin gini aja. Oke. Ya. Nah, udah gini aja, nggak usah yang lain-lain. Oke? Nih bisa ya, dicek. Oke, keren. Keren sekali. Saya merekomendasikan ini. Ultimate Soul yang ini bagus ya. Gak semua Ultimate Soul saya rekomendasi. Yang ini saya rekomendasi. Atau ya rata-rata Ultimate Soul tuh kuat semua sih. Karena mungkin ya karena ringan itu tadi. Ya, oke. Oke, mungkin sampai di sini. Tapi ini agak letoy sedikit ya untuk bagian kakinya. Jatuh ya tadi gini kan. Nah, tapi harus saya ginikan dulu. Dia jatuh ya. Oke, tapi ini good overall, cuman warna goldnya aja yang dia agak kurang karena di atasnya terang, di bawahnya agak gelap goldnya. Ini mungkin karena juga efek dari warna kakinya yang agak gelap gitu ya. Oke, very good. Saya suka dengan Blade, saya suka dengan Faiz. Blade ini saya suka ya. Justru kalau Dino saya malah kurang suka gitu ya. Untuk alur ceritanya mungkin gitu ya. Untuk ya segala halnya lah sih. Tapi Den-O itu sudah termasuk yang paling laku di Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia biasa sih kalau menurut saya. Ini saya suka dengan Blade dan Faiz itu aja. Oke, see you next video. Bye bye.